Tugas presentasi. Nama Gideon Padamani, NIM 105-2024-0027, kelas A. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu yang pertama, konsep dasar psikologi kepribadian. Psikologi kepribadian adalah bidang ilmu yang mempelajari karakteristik unik seseorang, termasuk pola pikir, perasaan, dan perilaku mereka. Ini juga bertujuan untuk memahami mengapa individu berbeda satu sama yang lain dan bagaimana perbedaan ini mempengaruhi perilaku mereka. Konsep dasar kepribadian ini juga mengacu pada bagaimana kita memahami dan menjelaskan karakteristik unik seseorang yang konsisten dari waktu ke waktu dalam berbagai situasi. Yang kedua, tujuan psikologi kepribadian. Tujuan psikologi kepribadian terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, mempelajari karakteristik unik seseorang, bagaimana mereka berpikir, merasa, dan bertindak dalam berbagai situasi. Yang kedua, mengeksplorasi berbagai faktor-faktor yang membentuk kepribadian, termasuk faktor genetik, lingkungan, dan pengalaman hidup. Yang ketiga, mempelajari bagaimana kepribadian mempengaruhi perilaku dalam berbagai konteks seperti hubungan interpersonal, pekerjaan, dan kesehatan. Yang keempat, mengembangkan teori dan model kepribadian untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia. Yang kelima, menerapkan pengetahuan tentang kepribadian untuk membantu individu memahami diri sendiri, meningkatkan hubungan interpersonal, dan mencapai potensi penuh. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor internal. Faktor genetik adalah pewarisan gen dari orang tua dapat memengaruhi kepribadian seseorang. Yang kedua, faktor lingkungan. Kondisi lingkungan sekitar seperti keluarga, teman, sekolah, dan budaya dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Yang ketiga, faktor pengalaman adalah pengalaman hidup seperti permasalahan, pencapaian, dan interaksi dengan lingkungan dapat memengaruhi kepribadian seseorang. Yang berikut, faktor eksternal. Lingkungan fisik dan sosial seperti keluarga, teman, sekolah, dan budaya dapat mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan dunia. Yang kedua, budaya, nilai-nilai norma dan tradisi budaya dapat mempengaruhi cara seseorang berpikir dan bertindak. Yang ketiga, interaksi sosial adalah hubungan interpersonal seperti keluarga, teman, dan pasangan dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian. Yang keempat, istilah-istilah terkait kepribadian. Pertama, kepribadian pola unik dari pikiran, perasaan, dan perilaku yang membedakan satu individu dengan individu lainnya. Yang kedua, karakter. Aspek moral dan etika dari kepribadian. Yang ketiga, habit, kebiasaan, pola perilaku yang diulang secara teratur. Yang keempat, temperamen, sifat bawaan yang mempengaruhi cara manusia bereaksi terhadap rangsangan. Yang kelima, ciri aspek spesifik atau karakteristik dari kepribadian. Yang keenam, sifat, kualitas atau karakteristik yang relatif, stabil, dan konsisten dari kepribadian. Yang kelima, psikologi kepribadian Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah tokoh penting dalam psikologi kepribadian yang dikenal karena teori
menekankan peran alam bahwa sadar dalam membentuk kepribadian. Struktur kepribadian, Freud membagi kepribadian menjadi 3 komponen. Yang pertama, ID, bagian primitif dan sadar dari kepribadian, didorong oleh insting dan keinginan dasar seperti seks dan agresi. Yang kedua, ego, bagian yang realistis dan bertoleransi pada kenyataan, berfungsi untuk menjembatani keinginan ID dengan tuntutan dunia luar dan superego. Yang ketiga, superego, bagian moral dan etika dari kepribadian yang dibentuk oleh nilai-nilai sosial dan aturan moral yang diinternalisasi. Dinamika kepribadian, interaksi antara ID, ego, dan superego menentukan bagaimana seorang berpikir, merasa, dan bertindak. Konflik antara keinginan ID dan tuntutan superego dapat menyebabkan kecemasan dan perilaku yang tidak sehat. Perkembangan kepribadian, Freud percaya bahwa kepribadian berkembang melalui rangkaian tahap sosial yang dimulai dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Setiap tahap dikaitkan dengan zona erogan tertentu dan konflik psikologisasi yang harus diatasi. Thank you, semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Shalom.